Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Valeria berharap kamu tetap semangat dan stay tune terus bersama kita sampai nanti pukul 3 sore. Edisi Kamis 19 Oktober 2023 nih. Seperti biasa di hari Kamis kita ada bincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dan pada kesempatan siang hari ini Valeria ditemani oleh Dr. Melinda Priwardani selaku dokter umum dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Dr. Melinda. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat dokter? Alhamdulillah, Mbak Fitri gimana? Sehat juga? Alhamdulillah luar biasa sehat dok. Ketemu lagi dok ya, Iya, di kita ketemu lagi. di pertemuan kedua nih. Nah dokter, siang hari ini kita bahas tentang menopause, mengenali gejala dan pengobatannya gitu ya. Kayaknya ini tema-tema yang sangat ringan tapi syarat makna gitu. Oke, supaya insan muda madani nggak penasaran nih ya bahwa kita bahas tentang menopause di kesempatan siang hari ini, kamu bisa berpartisipasi di satu layanan saja di 0353891788 sampai nanti pukul 3 sore. Nah, Dokter Melinda, ini kita bicara tentang menopause gitu ya. Ini merupakan hal yang kadang-kadang ditakutin oleh sebagian manusia gitu. Nah, sebenarnya penasaran juga nih, apa sih sebenarnya menopause itu, dokter? Baik ya. Topik yang menarik ya hari ini, Mbak, Iya, mengenai betul banget. menopause, apalagi kita sebagai perempuan ya. Hmm. Baik. Definisi dari menopause sendiri itu adalah siklus di mana terhentinya menstruasi ya. Oke. Berhentian secara permanen kayak gitu, dan itu merupakan sebuah proses yang alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Oh gitu. Jadi menopause itu hanya dialami oleh seorang wanita. Iya, tentu saja. Gitu. Laki-laki nggak dapet ya. Oh lala. Jadi gitu, kalau laki-laki bakalan muda terus gitu. Nggak juga gitu ya. Oke, Zanuna Madani, jadi menopause itu merupakan salah satu tanda penuaan. Jadinya kayak gitu ya. Pokoknya berhentinya siklus menstruasi yang dialami oleh wanita Iya, gitu ya dokter betul. ya. Nah, biasanya nih dok, ketika seorang wanita mengalami yang namanya menopause, apakah eh, pada umur tertentu atau pada saat-saat tertentu nih dok, atau mungkin bisa dijudge, oh kamu di saat ini nih udah menopause, atau di umur segini kamu dapat menopause gitu, gimana nih dok? Oh ya, jadi pada wanita yang mengalami menopause itu normalnya di rentang usia 45 hingga 55 tahun. Jadi kalau misal jadi menopause terutamanya kurang dari 40 tahun itu dinamakan menopause dini kayak Oh gitu. gitu. Iya. Malah ada terjadi gitu ya? Ya, ada beberapa kondisi yang menyebabkan beberapa wanita atau beberapa kasus itu terjadinya menopause kurang dari 40 tahun. Misalnya ada penyakit tertentu, misalnya ada tumor di indung telurnya, kemudian ada kanker atau pengobatannya yang menyebabkan gangguan pada hormon sehingga menyebabkan terhentinya siklus menstruasi lebih cepat dari kebanyakan orang atau pada normalnya. Oh begitu. Jadi menopause ini memang proses yang normal, alami, dan bakal dialami oleh setiap wanita gitu ya dok ya. Nah, kalau memang sudah seperti itu nih dok, wanita bakal mengalami hal tersebut, pasti dong ada tanda-tanda supaya kita tuh nggak shock gitu ya. Kita jadi penasaran nih, menopause itu kalau udah dialami oleh seorang wanita, pasti kita pingin tahu nih tanda-tandanya apa aja gitu. Iya, tanda-tandanya jika pada perempuan yang di usia mulai dari 40 tahun ya sebelum mengalami menopause itu biasanya ada fase dinamakan perimenopause, sebelum menopause ya. Kayak gitu, tanda-tandanya itu juga bisa mulai muncul mulai dari beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum mulai menopause. Nah, tandanya itu bisa seperti terjadi perubahan siklus menstruasi. Perubahannya bisa berupa durasi menstruasinya yang memanjang atau yang memendek. Jadi misalnya normalnya 7 hari dia menjadi 5 hari atau malah memanjang jadi 8 hari, itu merupakan salah satu tanda-tanda mau terjadinya menopause. Gitu ya. Iya, Oke. kayak gitu. Kemudian jadi selain
Itu yang paling nampak kan perubahan dari siklus menstruasinya itu juga. Tapi selain itu juga ada perubahan-perubahan lain, misal ada perubahan fisik seperti kulit menjadi lebih kering, kemudian kulitnya menjadi lebih berkerut, berkeriput juga itu bisa karena sebagai proses penuaan juga ya Mbak ya, kayak gitu. Kemudian bisa juga perubahan secara psikologis, misal menjadi lebih sensitif, kemudian dia menjadi lebih gelisah, lebih cemas, itu juga masih bisa jadi salah satu ciri-ciri untuk menopause gitu. Jadi gitu. memang tidak terlalu spesifik ya. Yang paling spesifik mendekati ya itu tadi ada perubahan dari siklus menstruasi. Oh begitu, jadi karena adanya perubahan siklus menstruasi yang tidak seperti biasanya, itu bisa menjadikan salah satu tanda bahwa seseorang itu sudah masuk ke masa-masa mendekati gitu ya. Walaupun berarti bisa diartikan menopause itu melalui proses ya dok, ya nggak langsung jelek gitu nggak ya? Iya, pada kebanyakan orang menopause itu adalah proses, jadi tidak langsung secara tiba-tiba kayak gitu. Mungkin ada beberapa kondisi yang tiba-tiba ya, seperti contohnya pengangkatan rahim beserta indung telurnya otomatis jadi tidak ada proses untuk masa peralihannya nggak ada, jadi langsung menopause seperti itu juga bisa. Tapi pada proses alamiahnya memang secara bertahap seperti itu. Oke, jadi kalau kita bisa jadi perempuan-perempuan yang biasa disebut jelita itu sudah bisa dikatakan menopause gitu ya, mendekati gitu ya, masa-masa gitu. Iya, bisa di usia mulai dari 40 tahunan seperti itu memang sudah masuk ke masa-masa perimenopause itu tadi. Oke, Insan Muda Madani. Masih bersama Valeria di 102,5 Radio Madani FM. Perjumpaan kita bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang diwakili oleh Dr. Melinda, salah satu dokter umum dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, berbagi informasi tentang menopause, di mana ini merupakan proses yang alami yang bakal alami oleh setiap wanita gitu dok ya. Nah ini bisa dikatakan menopause itu termasuk proses penuaan gitu ya. Iya, bahasa lainnya seperti itu. Proses penuaan. Oke, jadi mungkin tanda-tandanya tadi karena ada perubahan siklus menstruasi, terus kulit menjadi lebih mudah kering atau memang gimana dok? Iya, lebih mudah kering ya. Oh gitu ya. Apalagi kalau masa-masa sekarang nih dong, cuacanya kayak gini. Itu terjadi hampir di semua usia gitu dok ya. Iya, terus kemudian mudah gelisah, terus sensitivitas dari perasaan dok ya, itu menjadi semakin terasa gitu ya. Mudah gelisah, cemas. Oh begitu. Itu hanya tanda-tanda saja. Kalaupun masih bisa diatasi ya mungkin prosesnya bisa semakin panjang ya dok ya. Bisa juga. Oke, gimana nih kamu Insan Muda Madani? Apakah diri kita sudah termasuk di dalam sana? Jadi kalaupun kamu mempunyai usia sekitar 40, paling tidak ya dok ya, Iya, di atas 40 atau 45 gitu, gitu ya, bisa deh mulai bersiap-siap, mengantisipasi supaya kita tidak kaget gitu loh. Oh ternyata ini merupakan tanda-tanda menopause, karena ada beberapa dari kita ini dok merasa kaget gitu loh. Biasanya siklus menstruasinya baik-baik saja, tetapi setelah terjadi di usia tertentu tersebut ada rentan jangka mungkin sebulan bisa 2 kali, atau sebulan itu bisa lebih dari 8 hari gitu ya. Bahkan ada beberapa wanita yang kadang-kadang merasa takut nih dok ketika terjadi, mungkin karena pemahaman belum ada gitu ya, dikira usia-usia segitu masih usia-usia ABG gitu. Jadi merasa ketika siklus menstruasinya tidak normal, itu mungkin lebih dari 8 hari atau sebulan bisa lebih dari 2 kali, itu kadang-kadang dia was-was gitu, wah apa yang terjadi dengan rahim nih gitu. Jadi apakah itu perlu pemeriksaan atau perlu konsultasi dokter, atau itu biasa aja gitu? Iya, sebenarnya kalau untuk siklus durasi menstruasi yang normal itu bisa antara 5 sampai 10 hari, tentang itu juga masih normal sebenarnya. Kalaupun memanjangnya awal dari 7 hari, 6 hari, 7 hari menjadi 8, 9 hari itu sebenarnya masih termasuk normal.
normal sebenarnya. Kan setiap orang memiliki variasi sendiri ya dalam menstruasi ya, kayak gitu. Mungkin apabila dirasa perubahan siklus menstruasinya itu sudah mengganggu, misalnya disertai dengan nyeri yang hebat, perdarahan yang hebat, kemudian merasa tidak dalam keseharian itu merasa terganggu, mungkin bisa diperiksakan untuk diperiksakan ya untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada gangguan di ovariumnya atau di uterusnya seperti itu. Gitu. Itu apabila ada tanda-tanda nyeri kayak gitu Iya, dok ya. ada tanda-tanda lain. Jadi nggak cuma siklusnya memanjang saja, itu masih belum perlu untuk waspada ya. Yang perlu diwaspadai kalau misalnya disertai dengan gejala-gejala lain seperti itu. Oke, nah dokter, orang yang menopause gitu ya, berarti dia ibaratnya gini, akan mengalami apa nih dok? Apakah itu merupakan penurunan, memang normal ya dok ya, tapi apakah itu bisa dikatakan penurunan semacam psikis, kejiwaan, terus fisiknya kayak gitu dokter? Nah, sabar dulu dok, sabar dulu dok. Kita bakal bahas itu ya. Setelah yang satu ini, Insan Muda Madani, kita akan break dulu dokter untuk mendengarkan adzan asar untuk wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, Insan Muda Madani. Setelah adzan asar, kita akan kembali. Oke, 102,5 Radio Madani FM masih bersama Valeria dan juga Dr. Melinda. Di kesempatan sore hari ini, waktu di Madani FM menunjukkan pukul 14:40. Masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan bagi kamu yang mau ikut bertanya-tanya atau nimbrung gitu ya di perbincangan kita seputar menopause di satu layanan yang bisa dimusikan di 0353891788. Oke dokter, kalau kita bicara tentang menopause ini berarti banyak sekali yang terdampak, yaitu khususnya para wanita gitu. Nah dokter, yang menjadi pertanyaan nih biasanya ketika kita mendekati usia-usia ke-40 itu ya, biasanya sering terjadi kekhawatiran nih, sebentar lagi aku udah masuk proses menopause atau masa-masa menopause gitu. Nah, apakah proses atau masa menopause ini bisa ditunda dokter? Mungkin dengan aku mau giat berolahraga lah biar menopauseku menjadi semakin mundur kayak gitu. Gimana dok? Apakah bisa? Untuk dari proses menopause sendiri itu suatu proses yang alamiah yang pasti terjadi. Kalau untuk ditunda sepertinya sebenarnya yang tidak bisa ditunda ya. Justru kalau dipercepat bisa, tapi juga buat apa kan dipercepat ya, kayak gitu. Memang ada beberapa kondisi di mana orang tersebut karena kondisinya itu ya ada penyakit-penyakit yang menyebabkan dia menopause-nya lebih cepat. Tapi untuk melambat atau ditunda sepertinya yang tidak bisa ya mbak ya, karena itu sudah menjadi proses alamiah yang akan terjadi pada seorang wanita. Oke, jadi mintanya langsung sama Allah gitu ya. Iya, karena kan juga pasti akan terjadi kayak gitu. Jadi dan kan sebagai wanita juga pasti kita ada masa-masanya sendiri ya, masa-masa prima, masa-masa ada waktunya sendiri. Tidak mungkin kan kita sebagai perempuan menginginkan kita kondisi selalu puncak dan produktif kayak gitu, kan ada masa-masanya sendiri kayak gitu. Oh gitu, oke. Jadi tadi seperti dokter sampaikan sekilas tadi, menopause bisa dipercepat. Siapa juga gitu ya. Tapi ada dok ya, oh ya tadi karena memang faktor penyakit gitu ya. Memang sengaja dipercepat ya, tapi itu bukan efek dari kondisi-kondisi badan atau kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan mau tidak mau menerima itu. Ya, jadi menopause-nya lebih cepat kayak gitu. Iya. Bukan memang sengaja ya mbak ya. Nggak ada juga yang mau dokter. Efeknya juga banyak kan ya di tubuh, di psikis juga ya. Oke, nah apa nih sebenarnya yang lebih banyak terjadi pada kebanyakan wanita ketika dia sudah di masa menopause dokter? Iya. Jadi kalau di masa menopause tentunya wanita tersebut ya, wanita perempuan tersebut sudah tidak mengalami menstruasi. Dan dikatakan menopause itu juga apabila ada menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Yang sudah
dikatakan orang tersebut masuk dalam masa menopause jika dalam waktu 12 bulan berturut-turut tidak menstruasi kayak gitu. Dan tentunya orang yang sudah menopause itu sudah tidak bisa hamil lagi ya, karena kan sudah tidak ada sel telur yang dikeluarkan tiap bulannya seperti itu. Dan juga tentunya terjadi perubahan fisik dan psikis ya Mbak ya. Perubahan fisik yang terjadi itu biasanya orang-orang pada di menopause, gejala yang sering dirasakan itu hot flashes katanya, dikatakan tuh orang ngerasa panas gitu badannya, Gitu. mulai dari wajah, badan kayak gitu, entah mau di siang hari atau di malam hari tanpa mengenal udara atau cuacanya ya, seperti saat ini yang panas, nanti merasa aduh aku mau menopause nih Karena merasa karena kepanasan. kayak gitu. Iya. Begitu. Dan juga karena merasa panas tadi ya, efeknya bisa mempengaruhi ke kualitas tidur ya, jadi insomnia, jadi susah tidur, atau apabila sudah tidur terbangun jadi susah tidur lagi seperti itu. Juga mengganggu aktivitas sehari-hari juga ya, karena kan merasa tidak nyaman, merasa badannya lebih panas terus kayak gitu. Oke, berarti karena kemasukan sesuatu ya, kita baca-baca panas gitu. Enggak juga gitu ya Dok ya. Oke, jadi ternyata seperti itu wanita yang mengalami menopause itu seperti yang dokter sampaikan tadi. Wah, ini jadi pembelajaran bagi kita bahwa sebenarnya menopause itu proses yang wajib atau tidak alami lah ya, pokoknya kita terima aja, itu udah rezeki kita, takdirnya kita gitu sebagai wanita untuk mengalami yang namanya menopause gitu. Oke, dokter, bagaimana dengan pengobatannya? Apakah seorang yang mengalami menopause itu perlu pengobatan, Dok? Oh iya. Atau apa yang harus dilakukan gitu, dokter? Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi ya, kalau menopause itu adalah proses alami yang terjadi setiap wanitanya. Jadi karena itu proses alami, bukan suatu penyakit, maka tidak perlu dilakukan pengobatan kayak gitu. Itu yang perlu digarisbawahi ya, kayak gitu. Memang setelah menopause akan merasakan efek sampingnya, efeknya ya setelah menopause, karena kan terjadi perubahan hormon. Itu yang terjadi perubahan hormon tuh otomatis akan terjadi perubahan di fisik dan psikis juga seperti itu. Dan untuk menanggulanginya ya, lebih ke persiapan untuk itu adalah seperti contohnya menerima kalau memang itu tuh sesuatu yang harus kita alami kayak gitu, tidak bisa kita denial atau menolak itu, nanti deh itu akan memang pasti kita alami kayak gitu. Kemudian selain itu juga menjaga pola makan itu juga bisa mempengaruhi apa yang kita makan, nanti akan mempengaruhi tubuh kita juga, seperti contohnya untuk mengurangi minuman yang tinggi kafein atau yang beralkohol kayak gitu, karena nanti akan dampaknya lebih meningkatkan efek samping yang badan panas, flases gitu bisa. Kemudian juga selain itu bisa dengan berolahraga lebih teratur ya, karena kan secara penelitian olahraga itu baik secara memberikan dampak yang baik secara fisik maupun psikis. Sebenarnya itu universal, tidak hanya untuk yang menopause aja ya, semua kalangan memang disarankan untuk melakukan olahraga secara teratur untuk meningkatkan quality of life-nya lah istilahnya kayak gitu. Iya, oke. Ternyata kalaupun kita menopause ya diterima aja gitu, nggak usah ditolak, karena ketika kita menolak pun juga akan berdampak ya Dok ya, karena ada efek-efek samping lainnya gitu loh. Jadi kalaupun kita sebagai wanita sudah ditakdirkan untuk mengalami dan menjalani yang namanya proses menopause ya, diterima saja gitu. Oke dokter, terima kasih banyak. Jadi Insan Muda Madani, menopause itu merupakan proses yang sudah tidak asing lagi gitu ya, apalagi kalau kita sudah masuk di masa-masa itu, berarti itu tanda-tanda warning bagi tubuh kita, warning bagi kita untuk mengetahui bahwa usia itu sudah cukup untuk mempelajari semuanya gitu. Kadang-kadang kan orang yang belum merasakan yang namanya menopause kan pola hidup mungkin tidak teratur, terus kemudian lifestyle-nya juga tidak sehat. Nah, ketika kita sudah masuk yang namanya menopause itu warning bagi kita gitu. Oh, ternyata usia kita ini sudah usia prihatin gitu ya. Bukan prihatin yang sebenarnya, dalam artian kita harus lebih memperhatikan apa yang iya betul,
kedepannya ini harus bagaimana gitu loh, setelah sekitar 40 tahun ke belakang kita manfaatkan seperti itu, sisanya itu mau dimaksimalkan seperti apa gitu ya dok ya. Oke, semoga saja kita nanti yang sebentar lagi mungkin mengalami masa-masa itu atau mungkin sekarang sudah ada tanda-tandanya bisa mempersiapkan diri sehingga ketika terjadi menopause tidak shock dan tidak kaget gitu ya. Oke, dokter terima kasih sudah berbagi informasi tentang menopause. Semoga saja insan muda madani yang ada di luar sana menjadi teredukasi. Dan sebelum kita tutup perjumpaan kita untuk hari ini, dokter mungkin ada closing statement yang bisa dibagikan untuk kita semuanya. Silakan. Sebagai sama perempuan ya Pak ya, dan sebagai perempuan yang nanti akan mengalami menopause, ingin berpesan kepada perempuan-perempuan di luar sana, jika menopause adalah suatu proses yang alamiah, tidak perlu ditakuti, tidak perlu ditolak, baik kita terima saja karena memang ada masanya kita harus menjalani masa-masa menopause itu. Dan juga untuk efek sampingnya jangan khawatir, itu semua masih bisa ada penanganannya, masih ada bisa caranya untuk mencegah atau meminimalisir efek samping dari menopause itu tadi. Oke, terima kasih dokter atas kehadirannya di Radio Madani FM. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa hadir kembali dengan berbagi informasi lainnya seputar kesehatan. Dan insan muda madani, kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan, dan fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spirit madani.